Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10, apa kabar? Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di PJJ kali ini ya. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Anak-anakku sekalian, pada pembahasan yang terakhir di materi KD yang pertama ini, kita akan membahas tentang peran, fungsi, dan kegunaan sosiologi. KD-nya masih sama, indikatornya yang akan kita bahas nanti adalah mendeskripsikan peran, fungsi, dan kegunaan sosiologi bagi masyarakat. Kita mulai ya. Peran sosiologi ya. Peran sosiologi dalam masyarakat itu adalah sebagai ahli ilmu kemasyarakatan. Para sosiolog sangat berperan dalam membangun masyarakat, terutama di daerah yang sedang berkembang. Bentuk-bentuk peran para ahli ya yang dapat kita ketahui di masyarakat yaitu ada 4. Yang pertama, sosiolog sebagai ahli riset atau peneliti ya. Kemudian yang kedua, sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Kemudian sosiolog sebagai teknisi dan sosiolog sebagai guru atau pendidik. Yang pertama, sosiolog sebagai ahli riset. Ya, para sosiolog yang melakukan riset ilmiah atau peneliti ya, melakukan penelitian bertujuan untuk mencari data tentang kehidupan sosial suatu masyarakat. Kemudian data itu diolah menjadi suatu karya ilmiah yang berguna bagi pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat. Jadi nanti hasil penelitian itu bisa digunakan oleh pemerintah untuk mengambil keputusan berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Itu peran sebagai peneliti atau ahli riset. Kemudian sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Ya, jadi di setiap masyarakat ya, pemerintahan itu pasti memiliki konsultan kebijakan. Artinya ya, sosiolog memberikan analisis ya, analisa sosiolog tersebut dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Kebijakan diambil dengan harapan menghasilkan pengaruh atau dampak yang diinginkan. Jadi sebelum pemerintah menetapkan sebuah kebijakan, sosiolog itu menganalisis, menelaah baik itu kebutuhan-kebutuhan masyarakat atau nantinya pengaruh kebijakan tersebut di masyarakat agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah tepat sasaran. Kemudian yang ketiga, sosiolog sebagai teknisi. Ya, sosiolog sebagai teknisi di sini kedudukannya, sosiolog tersebut bekerja sebagai ilmuwan terapan. Ya, artinya ilmu sosiologi itu dapat diterapkan di masyarakat ya, salah satunya untuk program pemerintah atau mungkin untuk menyelesaikan masalah sosial. Mereka dituntut untuk menggunakan pengetahuan ilmiahnya dalam mencari nilai-nilai tertentu untuk sebuah mekanisme kerja, misalnya seperti efisiensi kerja atau efektivitas suatu program atau kegiatan masyarakat. Nah, sosiolog sebagai teknisi ini banyak di setiap lini masyarakat ya, tidak hanya di pemerintahan tetapi juga ada di misalnya perusahaan-perusahaan swasta begitu ya, itu pasti memiliki teknisi sosial ya. Jadi nantinya mereka bisa memprediksikan atau bisa membuat sebuah rancangan untuk membuat mekanisme kerja yang baik agar tercapai efisiensi dan efektivitas kerja atau suatu program. Dan yang terakhir, sosiolog sebagai guru atau pendidik. Di sini, sosiolog berperan sebagai guru sosiologi yang bertugas menjelaskan, mengembangkan, dan menularkan ilmu pada siswanya dengan baik. Di sini, sebagai pendidik, guru ya, sosiolog menyajikan sebuah fakta ya, dan harus bersikap netral atau objektif. Misalnya, ketika menyajikan data tentang kemiskinan atau masalah-masalah sosial yang lain, seorang sosiolog tidak boleh menciptakan anggapan sebagai pendukung ya, atau proyek atau kegiatan tertentu atau mengubahnya ya, tapi hanya menjelaskan suatu fakta ya. Dan
sosiolog dapat memberikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana keterlibatan mereka dalam memecahkan masalah sosial, ya, bisa memberikan solusi atau saran-saran. Nah, itu 4 peran sosiologi. Nah, kemudian fungsi dan kegunaan sosiologi, di sini ada 4 juga fungsinya dalam perencanaan sosial, dalam penelitian, dalam pembangunan, serta pemecahan masalah sosial. Kita bahas satu persatu. Dalam perencanaan sosial, ya, rencana itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan masa depan kehidupan masyarakat secara ilmiah dan tujuannya untuk mengatasi berbagai hambatan. Yang namanya perencanaan sosial ini sifatnya preventif, ya, preventif. Jadi mencegah agar tidak terjadi dampak negatif di masyarakat atas perubahan atau mungkin kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, di sini kegiatannya adalah memberikan pengarahan, bimbingan sosial tentang bagaimana cara-cara hidup masyarakat yang baik, ya. Ini biasanya ada di pemerintahan baik pusat maupun daerah. Kemudian yang kedua, kegunaan atau fungsi sosiologi dalam penelitian. Di sini seorang peneliti melakukan penelitian, ya, dapat memahami pola tingkah laku manusia dalam masyarakat. Kemudian seorang peneliti mampu mempertimbangkan berbagai fenomena yang timbul di kehidupan masyarakat secara objektif, ya, lepas dari prasangka subjektif. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan, ya, melihat kecenderungan arah perubahan pola tingkah laku masyarakat karena suatu sebab. Ya, 1, 2, 3. Kemudian kegunaan sosiologi dalam pembangunan. Di sini sosiologi dalam proses pembangunan memiliki kegunaan di setiap tahap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap dampak pembangunan. Ya, pembangunan itu merupakan proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu yang tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup baik secara material maupun spiritual. Dan di sini sosiologi mendukung tercapainya tujuan tersebut, ya, dapat menganalisis terhadap dampak-dampak pembangunan dan rekayasa sosial. Di sini dalam artian untuk mencegah dampak negatif pembangunan, ya, dan bisa mengantisipasi ketika dampak negatif itu muncul. Misalnya pembangunan gedung-gedung bertingkat di kota besar itu pasti ada dampak negatifnya. Misal penggusuran, kalau memang ada sektor-sektor yang harus dihilangkan atau dipindah, direlokasi, misalnya pasar yang dipindah. Nah, ini pasti ada dampak negatifnya di masyarakat. Mungkin masyarakat bergejolak, tidak setuju ketika direlokasi, dipindahkan. Nah, di sini sosiolog dapat memperkirakan bagaimana agar gejolak di masyarakat itu bisa diminimalisir atau dikurangi, ya. Dan yang terakhir, kegunaan sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Nah, di sini sosiologi dapat memberikan sumbangan pemikiran dan solusi terhadap pemecahan masalah sosial. Masalah sosial ini di setiap masyarakat pasti ada. Ya, nanti di pembahasan terakhir ada pembahasan sedikit tentang masalah sosial. Ya. Masalah sosial adalah masalah yang timbul oleh masyarakat itu sendiri, ya. Disebut sebagai masalah sosial karena gejala tersebut tidak bisa dipahami oleh masyarakat itu sendiri dan tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat. Artinya butuh peran dari pemerintah melalui salah satunya melalui ilmu sosiologi yang nantinya dapat mengkaji segala permasalahan yang ada dan dapat memberikan saran atau solusinya. Ya, itu 4 kegunaan sosiologi. Nah, sekarang fungsi sosiologi dalam mengatasi gejala sosial. Nah, ini penting sekali, ya. Ilmu sosiologi hadir di masyarakat. Salah satu tujuannya adalah untuk mengatasi segala gejala sosial yang muncul di masyarakat, terutama gejala-gejala sosial yang sifatnya negatif, karena ini merugikan masyarakat. Gejala sosial diartikan sebagai fenomena yang muncul akibat adanya perubahan sosial. Ya, fenomena yang terjadi setiap hari dapat menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Nah,
macam-macam gejala sosial ya berupa masalah-masalah sosial ini bersumber dari 4 faktor ini. Faktor ekonomi yaitu berupa kemiskinan, pengangguran ya. Kemudian faktor budaya, kenakalan remaja, kriminalitas. Bentuk-bentuk kenakalan remaja itu beragam ya. Misalnya membolos, minum minuman keras, kemudian penyalahgunaan narkoba, merokok, tawuran, itu termasuk kenakalan remaja ya. Merupakan masalah sosial yang muncul dari faktor budaya. Ya. Kemudian faktor lingkungan alam ya, berupa penyakit menular, pencemaran lingkungan termasuk di dalamnya, dan yang terakhir faktor psikologis atau gangguan kejiwaan. Ya. Nah, untuk macam-macam gejala sosial ini kalian bisa membaca lebih lengkapnya di LKS ya, silakan nanti dibuka cari tentang gejala-gejala sosial mulai dari kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kriminalitas, faktor lingkungan alam ya, dan faktor psikologi. Silakan nanti bisa dibuka di LKS. Oke, sekian pembahasan kita di materi yang terakhir tentang peran, fungsi, dan kegunaan sosiologi. Sampai jumpa di PJJ yang akan datang. Persiapkan untuk PHB minggu depan ya. Selamat belajar, semoga sukses. Oh ya, untuk ini materi PJJ nanti akan Bu Sari sampaikan di lain waktu yang akan diujikan ya. Kalian persiapkan saja PHB untuk minggu depan. Untuk pertemuan yang kali ini Bu Sari tidak akan memberikan tugas, tapi tolong berikan komentar kalian di kolom komen di Classroom. Oke. Setelah menyimak video ini silakan tuliskan komentar kalian di Classroom, tulis nama ya, kemudian sampaikan bahwa kalian sudah membuka dan menyimak videonya ya. Sudah membuka dan menyimak, begitu saja. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.